Nama saya Emanuela Natalia Numa, dosen pada program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipah Indonesia di Maumere. Bidang keilmuan saya adalah keperawatan maternitas. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Dalam memberikan perkuliahan ini, menerapkan prinsip DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Sedangkan pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur ketercapaian kompetensi dari mata kuliah ini yang meliputi metode evaluasi ketercapaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah untuk keperawatan maternitas 1. Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi wanita usia subur, yaitu meliputi ibu hamil, melahirkan, dan nifas, dan juga bayi baru lahir, fisiologis, dan keluarga berencana dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Mata kuliah keperawatan maternitas 1 ini dengan bobot SKS adalah 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah SCL, yaitu berfokus pada simulasi dan juga FGD, Focus Group Discussion. Untuk topik saya yaitu topik konsep persalinan fisiologis. Penilaian yang akan dilakukan yaitu meliputi ketepatan dalam menjelaskan konsep persalinan yang terdiri dari pengertian persalinan, faktor esensial persalinan, dan proses fisiologis persalinan. Tujuan dari topik ini, topik fisiologis persalinan normal ini, tujuannya adalah untuk agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep persalinan fisiologis dan juga mampu mendemonstrasikan langkah-langkah asuhan persalinan normal. Untuk lebih lanjutnya, akan saya sajikan video pengajaran dan juga pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan maternitas 1 dengan topik konsep persalinan fisiologis yang akan ditayangkan setelah ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat bertemu kembali di hari ini. Ya, senang sekali kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di tempat ini. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, Bu. Baik, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita hari ini, marilah kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Untuk itu saya mohon kesediaan Frater Edi untuk memimpin kegiatan kita dengan doa. Marilah kita sediakan. Jika kami puji diri dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Frater Edi. Baik, perkuliahan kita hari ini yaitu keperawatan maternitas 1, pertemuan yang kelima ya, dengan topiknya konsep persalinan fisiologis ya. Baik, sebelum kita memulai topik kita yang lebih lanjut ya, kita perlu tahu bahwa sebelum kita memahami tentang konsep persalinan fisiologis, yang pasti konsep antenatal sudah kalian harus kuasai ya. Konsep kehamilan sudah semua ya? Sudah dapat? Oke, baik. Kira-kira untuk konsep persalinan fisiologis ini sebelum kita ke sini mahasiswanya datang kuliah, apakah sudah mencari tahu sebelumnya? Sudah baca-baca? Sudah. Kira-kira kalau konsep persalinan apa saja yang nanti akan kita pelajari, atau kira-kira kalau konsep persalinan ini seperti apa ya yang mahasiswa pelajari atau diskusi, atau nanti ketika ke lapangan kira-kira apa yang akan kalian lihat ketika
ketika berada di lapangan dengan konsep persalinan fisiologis ini. Baby, silakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada konsep persalinan fisiologis ini, kita akan melihat bagaimana kala 1, kala 2, dan kala 3, dan kala 4 dalam persalinan. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Feby. Sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh ya, kala 1, 2, 3, dan 4 seperti yang disampaikan oleh Feby tadi, bahwa konsep persalinan itu ada dibagi ke dalam 4 kala ya. Kala 1, 2, 3, dan 4 yang nanti kita akan diskusi. Kita lihat dulu ke pengertiannya. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan ya. Kehamilan cukup bulan di sini artinya usia kehamilan yang normal ya, yang sudah matang, janinnya yang sudah matur di dalam rahim, itu adalah usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu. Lahir spontan dengan persentase belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Oke, baik. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan proses terjadinya persalinan ini ya, ada teori ya, ada penurunan kadar progesteron ya, kemudian teori oksitosin, teori ketegangan otot rahim, teori prostaglandin, teori janin ya. Baik, untuk kita lebih jauh kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok ya, masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya minta mulai dari ujung sana ya, silakan hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1, Oke, silakan. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, baik. Silakan berdiri 1 dengan 1, 2, 2, 3 dan seterusnya. 1 di sini, 2, 3, 4. Bisa. Untuk lingkaran kecil ya, supaya kita diskusinya lebih enak. Oke, sudah? Yang ini kelompok? 4 ya. 1 orang kita. Oke. Silakan kelompok 1 diskusi tentang kala 1 persalinan ya. Mulai dari pengertian, kemudian pengkajian apa-apa yang dikaji selama kala 1, kemudian hal apa saja yang diobservasi dan intervensi apa yang dilakukan selama kala 1 persalinan. Kemudian kelompok 2 diskusi tentang kala 2 persalinan ya, sama ya, pengertian, kemudian pengkajian yang dilakukan selama kala 2, hal-hal yang diobservasi dan juga intervensi apa yang dilakukan selama kala 2 persalinan. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 diskusi tentang pengertian kala 3, kemudian pengkajian pada kala 3, kemudian hal-hal yang diobservasi, manajemen aktif kala 3, dan intervensi yang dilakukan selama berada di kala 3 persalinan ya. Begitu juga dengan kala 4 ya, pengertian kala 4, kemudian pengkajian yang dilakukan, kemudian apa yang diobservasi selama berada di kala 4, dan juga intervensi yang dilakukan selama di kala 4 persalinan sesuai dengan konsep yang sudah kalian akan carikan nanti ya. Oke, silakan Ibu berikan kesempatan 10 menit untuk berdiskusi dari sekarang.
Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengukur pembukaan dari servis? Baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah ada pertanyaan dari perwakilan kelompok 4. Bagaimana cara kita mengukur pembukaan serviks? Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Baik, jika belum ada, kelompok 1 Ibu berikan kesempatan untuk mencari dulu jawabannya. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini kala 2 itu pengeluaran. Kala 2 ini juga disebut sebagai kala pengeluaran bayi. Kala 2 persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Gejala dan tanda kala 2 persalinan itu ibu merasakan ingin menerang bersamaan dengan terjadinya kontraksi atau disebut dengan doran. Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan atau vaginanya atau disebut juga teknus. Perineum menonjol atau perjol. Vulva vagina dan sphincter ani membuka atau vulva. Jadi untuk intervensi kala 2 ini yang paling penting itu menolong persalinan dengan teknik yang benar, yaitu untuk meminimalisasi dengan melakukan escape dengan 58 langkah yang baik dan benar. Jadi untuk kala 2 dari kami. Baik, terima kasih. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1, 3, dan 4. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, Ibu berikan kesempatan. Silakan. Febi, Romi, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Belum ada? Baik. Belum ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke kelompok 3 ya. Mungkin nanti pertanyaan akan timbul nanti setelah sebentar ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kelompok 3 untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kala 3 disebut dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Kala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Kala ini berlangsung antara 15 sampai 30 menit. Manajemen aktif kala 3, yang pertama pemberian oksitosin, yang kedua meses fundus uterus selama 15 sampai 20 menit searah jarum jam dan peregangan tali pusat terkendali. Tanda-tanda pelepasan plasenta, yang pertama uterus membundar, tali pusat memanjang dan semburan darah tiba-tiba. Sekian Ibu dari kelompok. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 4. Jika ada pertanyaan, Ibu berikan kesempatan baik kepada kelompok 2 maupun kepada kelompok 3. Silakan, ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana manajemen pada kala ketiga dalam proses persalinan? Sekian dari saya. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya, pertanyaan yang bagus ya. Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada? Baik, untuk kelompok 3, satu pertanyaan ya. Manajemen yang dilakukan selama di proses skala 3 ya. Silakan mencari jawaban. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 4 atau kelompok yang terakhir untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang kami bahas di sini tentang kala 4 atau biasa disebut dengan kala observasi. Kala 4 persalinan dimulai dari setelah lahir plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Hal-hal yang perlu diobservasi adalah yang pertama TTP, yang kedua keadaan uterusnya, yang ketiga posisi uterusnya, yang keempat kandung kemih yang kosong, yang kelima jumlah darah yang keluar. Selama 2 jam pertama yang dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Selain itu juga dilakukan penjahitan luka, episiotomi jika ada. Setelah 2 jam, bila keadaan baik, ibu dipindahkan ke ruangan bersama bayinya. Sekian dari kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1, 2, dan 3, jika ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang kurang dipahami untuk kala 4,
Silahkan ajukan pertanyaannya kepada kelompok 4. Tidak ada pertanyaan yang salah ya. Silahkan apa saja yang ditanyakan silahkan nanti akan disempurnakan oleh Ibu dan diluruskan kembali oleh Ibu ya. Ini kita diskusi. Silahkan. Ibu. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mau bertanya ke kelompok 1. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu yang dijelaskan dari teman-teman, hal-hal yang perlu diobservasi. Yang saya tanyakan ini, kenapa his atau kontraksi uterus diobservasi setiap 30 menit selama 10 menit? Sekian dari saya. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang bertanya. Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan, perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya ke kelompok 4. Bagaimana di kala 4 yang terjadi perdarahan? Bagaimana jika di kala 4 terjadi perdarahan? Apa yang harus dilakukan? Baik, luar biasa pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, silakan Ibu berikan 5 menit untuk diskusi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ke kelompok masing-masing. 5 menit dari sekarang. Sudah? Oke, baik. Silakan ya, diskusinya sudah selesai. Silakan kepada kelompok 1 ada 2 pertanyaan tadi ya. Oke, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Edi. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengukur pembukaan serviks? Baik, menurut kelompok kami, cara mengukur pembukaan serviks itu menggunakan jari tangan. Kita masukkan jari tangan kita ini ke dalam serviks. Jika satu jari yang masuk, berarti lebar pembukaannya 1 cm. Kalau 2 jari tangan masuk 2 cm. Kalau 4 jari tangan masuk 4 cm. Sekian dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Bagaimana Dr. Edi? Dengan jawaban yang ada, apakah cukup? Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 1, silakan. Baik, jika masih mencari kelompok 1, pertanyaan yang kedua belum ketemu, silakan kelompok 2. Kelompok 2 tidak ada pertanyaan ya tadi ya. Kelompok 3, silakan. 1 pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Yang menjawab, Tommy, silakan. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Saudari Yusti. Bagaimana manajemen aktif pada kala 3? Kala 3 atau kala uri, di mana manajemen yang diberikan yaitu pemberian oksitosin, kedua masase fundus uteri selama 15-20 menit searah jarum jam, dan yang ketiga pergegangan tali pusar terkendali. Sekian. Baik, tepuk tangan atas jawaban dari kelompok 3. Bagaimana Justin? Apakah bisa diterima dengan jawaban yang ada ataukah ada sanggahan balik dari Justin? Silakan. Terima kasih atas jawaban dari teman yang ingin saya ingin berikan sanggahan berapa pemberian oksitosin pada ibu hamil. Ya.
Oke, baik, silakan kelompok 3 sanggahan atau pertanyaan lanjutan dari Justin. Ya, tadi bagaimana berapa dosis yang disuntikan oksitosin ya, yang disuntikan kepada ibu pada kala 3 persalinan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi, yang pertama kita harus melakukan pengecekan pada fundus uteri. Ketika kita mengecek bahwa benar-benar kosong, kita memberikan suntik oksitosin yaitu 2 mili pada sepertiga paha bagian luar dari ibu dengan arah suntikan 90 derajat. Sekian. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana penanya? Cukup, bisa diterima? Baik. Yang berikut kita ke pertanyaan untuk kelompok 4. Tadi ada satu pertanyaan ya. Untuk kelompok 4, silahkan perwakilan kelompok yang menjawab, berikan kesempatan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana cara mengatasi perdarahan pada kala 4. Jadi, di sini kami akan menjawab. Yang pertama tuh dengan melakukan pemberian obat-obatan untuk memperkuat kontraksi uterus seperti oksitosin. Yang kedua, melakukan tindakan kuret apabila terdapat sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam uterus. Dan yang ketiga, pemberian transfusi darah dan komponen darah apabila terdapat perdarahan masif pada pengidap. Sekian jawaban dari kelompok kami. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana penanya dengan jawaban yang diberikan? Apakah cukup? Bisa diterima? Bisa. Ya, baik. Semua pertanyaan sudah dijawab ya? Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Mari kita berikan aplaus untuk diskusi kita pada siang hari ini. Kita kembali ke tempat, ke posisi yang seperti awal tadi. Ya, Ibu akan memberikan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan topik untuk persalinan fisiologis untuk topik kali ini. Oke, baik. Jadi pada intinya untuk persalinan ya, persalinan fisiologis atau persalinan normal itu dibagi ke dalam 4 kala ya. Tadi sudah kita diskusikan. Kala 1, 2, 3, dan 4. Kala 1 tadi dimulai dari apa? Pembukaan cervix sampai dengan pembukaan lengkap ya. Lengkapnya berapa senti? 10 senti. Kala 1 dibagi ke dalam berapa fase tadi? 2. Yaitu fase laten dan fase aktif ya. Hal apa saja yang diobservasi selama kala 1 persalinan? Pemeriksaan dalam atau VT dilakukan setiap berapa jam tadi? Setiap 4 jam. Kemudian his atau kontraksi diobservasi setiap 30 menit. Kemudian DJJ diobservasi setiap 30 menit. Tekanan darah ya, tensi diobservasi setiap berapa? Berapa menit? Berapa jam? Oke, baik ya. Jadi itu untuk kala 1 persalinan ya. Kalau kala 2 berarti dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai dengan lahirnya bayi. Tanda kala 2 persalinan ada 4 ya? Ya. Apa? Doran, Merjol, Venus, dan Vulva. Doran itu apa? Doran, Merjol, Perineum, Teknus, tekanan pada teknus, Vulva. Jadi kalau 4 tanda itu kita sudah bisa dilihat atau ada keluhan dari ibu seperti ibu merasakan ingin buang air besar, berarti untuk membuktikannya itu kita harus melakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek apakah pembukaannya benar-benar sudah lengkap. Ya, kalau pembukaan sudah lengkap berarti persalinan akan dimulai. Kemudian kala 3 dimulai dari setelah lahirnya bayi sampai lahir plasenta. Hal yang paling penting yang harus diperhatikan selama kala 3 persalinan ada 3 tadi apa-apa? Yang pertama, pemberian oksitosin. Yang kedua, terus. Yang ketiga, peregangan air besar berkali. Kala 3 persalinan berlangsung selama berapa menit? 15 sampai 30 menit. Oke, yang berikut kala 4 persalinan dimulai dari setelah sampai dengan 2 jam atau 1
persalinan. Tekanan darah, terus apa lagi? Nadi, suhu, respirasi, kemudian apa lagi? Kontraksi terus, kemudian fundus uteri, jumlah darah yang keluar. Selama 2 jam itu diobservasi sebanyak berapa kali? Setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pas? Baik, terima kasih untuk pertemuan kita siang hari ini. Luar biasa, diskusinya sangat bagus dan semuanya sangat antusias ya untuk diskusi siang hari ini. Pertemuan lanjutannya kita akan praktek ya. Ibu minta nanti Feby sebagai ketua koordinator untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini untuk membagi ke dalam beberapa kelompok ya nanti untuk prakteknya. Satu kelompok itu minimal 7 sampai dengan 10 orang. Kemudian nanti minggu depan jadwal yang berikutnya nanti kita akan praktek untuk asuhan persalinan normal ya. Oke, ada pertanyaan untuk rencana praktek ini? Tidak ada? Baik, nanti sebelum 1 hari sebelum praktek mohon nanti ketua PJMK-nya untuk melakukan unwrap di laboratorium ya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menolong persalinan. Baik, demikian saja pertemuan kita siang ini. Untuk mengakhiri, Ibu minta kesediaan tadi sudah frater yang membuka, yang menutupnya Justin untuk memimpin kita dalam doa. Pada Justin, Ibu persilahkan. Amin. Amin. Terima kasih Justin. Ya, dengan berakhirnya doa pada siang hari ini, maka berakhirlah juga pertemuan kita dengan topik persalinan fisiologis ya untuk perawatan maternitas 1. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Iya, Ibu.